Halo sahabat sehat, apa kabar hari ini? Kamu tahu nggak? Banyak dari kita masih mengira jalan kaki 10.000 langkah setiap hari adalah satu-satunya cara menjaga jantung sehat, apalagi buat lansia. Namun sebelum kita mulai pembahasan lebih lengkapnya, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke info pentingnya. Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa berjalan kaki 10.000 langkah setiap hari adalah satu-satunya cara terbaik untuk menjaga kesehatan jantung, terutama bagi para lansia. Pemahaman ini sudah sangat umum dan sering kita dengar. Namun, ada pandangan yang berbeda, yang didasarkan pada penelitian terbaru dan pengalaman langsung dari para ahli. Dr. Rahmat, seorang dokter bedah jantung dengan pengalaman selama 25 tahun, sering sekali melihat sesuatu yang menarik di praktiknya. Beliau mengamati banyak pasien jantungnya yang sangat rajin berjalan kaki setiap hari. Mereka berusaha keras mencapai target 10.000 langkah, percaya bahwa itu akan melindungi jantung mereka. Tetapi, yang mengejutkan adalah, tidak sedikit dari pasien-pasien ini yang justru tetap mengalami serangan jantung atau masalah jantung lainnya. Ini membuat Dr. Rahmat berpikir keras. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jika berjalan kaki saja tidak cukup, lalu apa yang kurang optimal dari cara mereka merawat jantung? Masalahnya, Dr. Rahmat menjelaskan, kesehatan jantung itu tidak hanya soal berapa banyak langkah yang kita ambil. Kesehatan jantung adalah sesuatu yang lebih kompleks, melibatkan banyak faktor lain seperti manajemen stres, kualitas tidur, pola makan, dan bahkan bagaimana kita melatih pembuluh darah kita secara spesifik. Berjalan kaki memang baik untuk sirkulasi dan kebugaran umum, tapi mungkin tidak secara langsung menargetkan semua aspek penting ini, terutama untuk orang yang sudah lanjut usia atau memiliki kondisi jantung tertentu. Bagi sebagian lansia, berjalan kaki terlalu jauh atau terlalu cepat justru bisa memberikan beban yang tidak perlu pada sendi dan jantung mereka yang mungkin sudah tidak sekuat dulu. Selain itu, kondisi lingkungan seperti polusi udara atau permukaan jalan yang tidak rata juga bisa menjadi tantangan tersendiri. Dr. Rahmat menyadari bahwa banyak pasiennya membutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan lebih mudah dilakukan, yang bisa mereka terapkan di rumah tanpa perlu peralatan mahal atau suplemen impor yang seringkali tidak terbukti secara ilmiah. Mereka butuh solusi yang bisa diintegrasikan ke dalam rutinitas harian mereka dengan mudah, bahkan saat mereka duduk santai. Dari pengamatan dan penelitian yang mendalam, Dr. Rahmat dan timnya menemukan 5 metode sederhana yang diklaim lebih efektif dalam menjaga kesehatan jantung. Metode-metode ini tidak hanya berfokus pada aktivitas fisik, tetapi juga pada aspek mental dan fisiologis yang sering terabaikan. Kelima metode ini adalah latihan isometrik, teknik napas 478, puasa intermiten ringan, terapi air dingin sederhana, dan meditasi syukur. Semua metode ini memiliki dasar ilmiah yang kuat dan telah menunjukkan hasil yang signifikan pada banyak pasien. Mari kita bahas satu persatu metode ini. Yang pertama adalah latihan isometrik. Fakta ilmiah singkat. Latihan isometrik adalah jenis latihan kekuatan di mana otot berkontraksi, tetapi sendi tidak bergerak dan panjang otot tidak berubah. Bayangkan Anda mendorong dinding atau memegang posisi tertentu tanpa bergerak. Kedengarannya sederhana, tapi efeknya pada tubuh, terutama pada sistem kardiovaskular, sangat signifikan. Ketika kita melakukan latihan isometrik, otot-otot kita menegang dan menahan posisi. Hal ini menyebabkan pembuluh darah di area otot yang bekerja menjadi sedikit tertekan. Begitu kita melepaskan kontraksi, pembuluh darah akan melebar kembali, dan aliran darah akan meningkat. Proses kontraksi dan relaksasi ini membantu melatih elastisitas pembuluh darah kita. Pembuluh darah yang elastis sangat penting untuk kesehatan jantung, karena mereka bisa menyesuaikan diri dengan perubahan tekanan darah dengan lebih baik. Penelitian menunjukkan bahwa latihan isometrik secara teratur dapat membantu menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, dua indikator penting untuk risiko penyakit jantung. Penurunan tekanan darah ini terjadi karena latihan isometrik meningkatkan kapasitas pembuluh darah untuk melebar, yang pada gilirannya mengurangi resistensi yang harus dihadapi jantung saat memompa darah. Ini seperti melatih otot, pembuluh darah Anda agar lebih fleksibel dan efisien. Solusi dan pemecahan masalah. Bagi banyak lansia, latihan kekuatan tradisional yang melibatkan gerakan sendi atau mengangkat beban berat mungkin berisiko menyebabkan cedera sendi atau otot. Latihan isometrik menawarkan solusi yang aman dan efektif. Karena tidak ada gerakan sendi yang signifikan, risiko cedera sangat minim.
Ini sangat ideal bagi mereka yang memiliki masalah sendi seperti radang sendi atau osteoartritis, atau bagi mereka yang memiliki mobilitas terbatas. Latihan ini bisa dilakukan sambil duduk, bahkan di kursi roda, menjadikannya sangat mudah diakses. Selain itu, penurunan tekanan darah yang dihasilkan dari latihan isometrik secara langsung mengatasi salah satu faktor risiko utama serangan jantung dan stroke. Tekanan darah tinggi adalah pembunuh diam-diam yang seringkali tidak disadari sampai menyebabkan masalah serius. Dengan melakukan latihan isometrik secara rutin, kita bisa membantu menjaga tekanan darah tetap dalam batas normal, mengurangi beban kerja jantung, dan pada akhirnya, mengurangi risiko masalah kardiovaskular. Ini adalah cara proaktif untuk melindungi jantung tanpa perlu aktivitas fisik yang berat atau berisiko. Tips praktis dalam mengatasi masalah tersebut. Melakukan latihan isometrik sangat mudah dan tidak memerlukan peralatan khusus. Anda bisa melakukannya di mana saja dan kapan saja. Berikut adalah beberapa contoh dan cara melakukannya. 1. Tekan telapak tangan. Duduk tegak di kursi yang nyaman. Satukan kedua telapak tangan Anda di depan dada, seperti posisi berdoa. Dorong telapak tangan Anda satu sama lain sekuat mungkin, seolah-olah Anda mencoba meremukan sesuatu di antara telapak tangan Anda. Tahan tekanan ini selama 10-15 detik. Rasakan ketegangan di dada dan lengan Anda. Lepaskan perlahan dan istirahat selama 30 detik. Ulangi sebanyak 5-8 kali. Pastikan Anda tetap bernapas normal selama menahan tekanan. Jangan menahan napas. 2. Mendorong dinding. Berdiri sekitar satu lengan dari dinding yang kokoh. Letakkan kedua telapak tangan Anda di dinding setinggi bahu. Dorong dinding sekuat mungkin, seolah-olah Anda ingin memindahkan dinding tersebut. Kaki Anda harus tetap di tempatnya, dan tubuh Anda sedikit condong ke depan. Tahan dorongan ini selama 10-15 detik. Rasakan ketegangan di dada, bahu, dan lengan. Lepaskan perlahan dan istirahat selama 30 detik. Ulangi sebanyak 5-8 kali. Variasi. Anda bisa melakukan ini sambil duduk di kursi roda dengan mendorong dinding di depan Anda. 3. Memeras bantal atau bola lunak. Duduk tegak di kursi. Letakkan bantal kecil atau bola lunak, seperti bola stres, di antara kedua lutut Anda. Peras bantal atau bola tersebut sekuat mungkin dengan lutut Anda. Tahan tekanan ini selama 10-15 detik. Rasakan ketegangan di paha bagian dalam. Lepaskan perlahan dan istirahat selama 30 detik. Ulangi sebanyak 5-8 kali. Anda juga bisa memeras bantal di antara kedua tangan Anda di depan dada. Penting untuk diingat. Selalu mulai dengan intensitas yang ringan dan tingkatkan secara bertahap seiring waktu. Jangan pernah menahan napas saat melakukan latihan isometrik. Bernapaslah secara teratur dan dalam. Menahan napas bisa meningkatkan tekanan darah secara tiba-tiba yang tidak disarankan, terutama bagi penderita masalah jantung. Jika Anda merasa nyeri atau tidak nyaman, segera hentikan latihan. Lakukan latihan ini 2-3 kali seminggu, dengan jeda 1 hari di antara sesi latihan untuk memberi waktu otot Anda pulih. Dr. Rahmat pernah memiliki pasien bernama Pak Budi, seorang pensiunan berusia 72 tahun yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan kesulitan berjalan jauh karena masalah lutut. Pak Budi merasa putus asa karena tidak bisa berolahraga seperti dulu. Setelah Dr. Rahmat merekomendasikan latihan isometrik sederhana ini, Pak Budi mulai rutin melakukannya di rumah sambil menonton televisi. Dalam waktu 3 bulan, tekanan darah Pak Budi menunjukkan penurunan yang signifikan, dari 150/95 mmHg menjadi 130/85 mmHg. Ia merasa lebih kuat dan lebih berenergi, dan yang paling penting, ia merasa memiliki kontrol atas kesehatannya lagi. Motivasi positif. Latihan isometrik adalah bukti bahwa Anda tidak perlu berlari maraton atau mengangkat beban berat untuk menjaga kesehatan jantung Anda. Anda bisa membangun kekuatan, meningkatkan elastisitas pembuluh darah, dan menurunkan tekanan darah hanya dengan gerakan yang minim. Ini adalah kekuatan yang ada di tangan Anda, kekuatan yang bisa Anda kendalikan dari kenyamanan rumah Anda sendiri. Setiap tekanan yang Anda berikan, setiap kontraksi otot yang Anda rasakan, adalah langkah kecil menuju jantung yang lebih kuat dan hidup yang lebih sehat. Jangan remehkan kekuatan kesederhanaan. Dengan konsistensi, latihan isometrik bisa menjadi pondasi kuat untuk kesehatan jantung Anda di usia senja. Ini adalah investasi kecil waktu yang akan memberikan dividen besar untuk kesehatan Anda di masa depan. Yang kedua adalah teknik napas 478. Fakta ilmiah singkat.
Teknik napas 478 adalah metode pernapasan yang dikembangkan oleh Dr. Andrew Weil, seorang dokter dan pakar kesehatan integratif. Teknik ini melibatkan pola pernapasan yang sangat spesifik, menarik napas melalui hidung selama 4 hitungan, menahan napas selama 7 hitungan, dan membuang napas melalui mulut dengan suara woos selama 8 hitungan. Meskipun terdengar sederhana, teknik ini memiliki efek fisiologis yang mendalam pada tubuh. Ketika kita melakukan pernapasan 478, kita secara aktif mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang bertanggung jawab untuk respons, istirahat, dan cerna tubuh. Ini adalah kebalikan dari sistem saraf simpatis yang memicu respons, lawan atau lari saat kita stres. Dengan mengaktifkan sistem parasimpatis, detak jantung kita melambat, tekanan darah menurun, dan tubuh kita memasuki keadaan relaksasi yang mendalam. Selain itu, menahan napas selama 7 hitungan memungkinkan oksigen untuk diserap lebih efisien ke dalam aliran darah, sementara pembuangan napas yang lebih panjang membantu mengeluarkan karbon dioksida dari paru-paru yang juga berkontribusi pada relaksasi. Teknik ini secara langsung membantu mengurangi kadar hormon stres seperti kortisol dalam tubuh, yang jika terlalu tinggi dalam jangka panjang dapat merusak pembuluh darah dan memicu masalah jantung. Solusi dan pemecahan masalah. Stres adalah salah satu pemicu utama masalah jantung yang sering tidak disadari. Stres kronis dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, peradangan, dan kerusakan pembuluh darah. Selain itu, banyak lansia seringkali mengalami masalah tidur, seperti insomnia atau tidur yang tidak nyenyak. Kualitas tidur yang buruk juga merupakan faktor risiko penting untuk penyakit jantung, karena selama tidur, tubuh dan jantung kita seharusnya beristirahat dan memperbaiki diri. Teknik napas 478 menawarkan solusi yang sangat efektif untuk kedua masalah ini. Dengan mempraktikkan teknik ini secara teratur, kita bisa belajar mengelola stres dengan lebih baik, menenangkan pikiran yang cemas, dan mengurangi respons stres tubuh. Ini bukan hanya tentang merasa lebih tenang, tetapi juga tentang melindungi jantung dari efek merusak hormon stres. Selain itu, teknik napas 478 adalah alat yang ampuh untuk meningkatkan kualitas tidur. Banyak orang yang mengalami kesulitan tidur menemukan bahwa melakukan teknik ini beberapa kali sebelum tidur dapat membantu mereka tertidur lebih cepat dan menikmati tidur yang lebih nyenyak dan restoratif. Tidur yang berkualitas memungkinkan jantung untuk beristirahat, memperbaiki sel-selnya, dan berfungsi secara optimal keesokan harinya. Ini adalah metode yang sangat mudah dilakukan, tidak memerlukan biaya, dan bisa dilakukan di mana saja, kapan saja Anda merasa perlu menenangkan diri atau ingin tidur. Tips praktis dalam mengatasi masalah tersebut. Melakukan teknik napas 478 sangat mudah, tetapi kuncinya adalah konsistensi dan perhatian pada detail kecil. 1. Posisi. Duduklah dengan nyaman di kursi atau berbaring di tempat tidur. Pastikan punggung Anda lurus. Letakkan ujung lidah Anda di belakang gigi depan atas, tepat di langit-langit mulut, dan biarkan di sana selama seluruh latihan. Ini adalah bagian penting dari teknik ini. 2. Langkah-langkah pernapasan. Buang napas penuh. Persiapan buang semua udara dari paru-paru Anda melalui mulut dengan suara woos yang pelan. Ini adalah langkah persiapan sebelum memulai siklus. Tarik napas. 4 hitungan tutup mulut Anda dan tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 hitungan. Rasakan udara mengisi perut Anda. Tahan napas. 7 hitungan tahan napas Anda selama 7 hitungan penuh. Ini adalah bagian krusial yang memungkinkan oksigen menyebar ke seluruh tubuh. Buang napas. 8 hitungan buang napas sepenuhnya melalui mulut dengan suara woos yang pelan dan panjang selama 8 hitungan. Lidah tetap di posisi yang sama. Ini adalah satu siklus. 3. Pengulangan. Ulangi siklus ini sebanyak 3 kali lagi, sehingga total menjadi 4 siklus pernapasan. Anda bisa melakukan teknik ini 2 kali sehari, di pagi hari untuk memulai hari dengan tenang, dan yang paling penting, sebelum tidur untuk membantu Anda rileks dan tertidur. Hal yang perlu diperhatikan. Hitungan adalah kuncinya. Cobalah untuk menjaga kecepatan hitungan Anda tetap konsisten. Jangan terlalu cepat atau terlalu lambat. Jika Anda merasa sedikit pusing pada awalnya, itu normal. Ini adalah tanda bahwa tubuh Anda merespons peningkatan oksigen dan relaksasi. Jika pusing terlalu kuat, kurangi durasi penahanan napas sedikit atau lakukan lebih perlahan. Latih teknik ini secara teratur. Semakin sering Anda melakukannya, semakin mudah dan efektif hasilnya. Dr. Rahmat pernah memiliki pasien bernama Ibu Siti, seorang ibu rumah tangga berusia 68 tahun yang sering mengeluh sulit tidur dan merasa cemas.
Kecemasan dan kurang tidur ini membuat detak jantungnya sering berdebar dan tekanan darahnya cenderung naik. Setelah Dr. Rahmat menyarankan teknik napas 478, Ibu Siti mulai mempraktikannya setiap malam sebelum tidur. Awalnya, ia kesulitan menahan napas selama 7 hitungan, tetapi dengan latihan, ia mulai terbiasa. Dalam beberapa minggu, Ibu Siti melaporkan bahwa ia bisa tertidur lebih cepat dan tidurnya menjadi lebih nyenyak. Kecemasannya berkurang drastis, dan detak jantungnya terasa lebih tenang. Ia bahkan mulai menggunakan teknik ini saat merasa stres di siang hari. Motivasi positif. Teknik napas 478 adalah pengingat bahwa kekuatan untuk menenangkan diri dan menjaga kesehatan jantung ada di dalam diri Anda sendiri, hanya dengan cara Anda bernapas. Ini adalah alat yang ampuh untuk mengendalikan respons stres tubuh, meningkatkan kualitas tidur, dan pada akhirnya, melindungi jantung Anda dari efek buruk gaya hidup modern. Jangan biarkan stres merusak kesehatan Anda. Dengan beberapa menit pernapasan yang teratur setiap hari, Anda bisa menciptakan oasis ketenangan bagi jantung dan pikiran Anda. Ini adalah hadiah berharga yang bisa Anda berikan kepada diri sendiri setiap hari. Ingatlah, setiap napas adalah kesempatan untuk memperbarui diri, menenangkan sistem saraf, dan memberi jantung Anda istirahat yang layak. Yang ketiga adalah puasa intermiten ringan. Fakta ilmiah singkat. Puasa intermiten bukan tentang kelaparan, melainkan tentang mengatur jadwal makan Anda. Ini adalah pola makan di mana Anda bergantian antara periode makan dan periode puasa. Ada beberapa jenis puasa intermiten, tetapi ringan yang kita bahas di sini biasanya mengacu pada metode Desember 12 atau 14-10, yang berarti Anda berpuasa selama 12 atau 14 jam dan makan dalam jendela waktu 12 atau 10 jam. Selama periode puasa, tubuh kita mengalami beberapa perubahan metabolisme yang sangat bermanfaat. Setelah sekitar Oktober 12 jam tanpa asupan makanan, tubuh kita mulai membakar cadangan lemak untuk energi, bukan gula. Proses ini dikenal sebagai metabolic switch. Selain itu, puasa intermiten memicu proses yang disebut autophagy, yaitu proses pembersihan seluler di mana tubuh menghilangkan sel-sel tua, rusak, atau tidak berfungsi dan menggantinya dengan sel-sel baru yang lebih sehat. Autophagy sangat penting untuk perbaikan sel dan pencegahan penyakit. Puasa juga terbukti meningkatkan sensitivitas insulin, yang berarti tubuh Anda menjadi lebih efisien dalam menggunakan glukosa dan mengurangi risiko resistensi insulin, penyebab utama diabetes tipe 2. Semua efek ini, pembakaran lemak, autophagy, dan peningkatan sensitivitas insulin, secara langsung berkontribusi pada kesehatan jantung yang lebih baik. Puasa intermiten dapat membantu menurunkan berat badan, mengurangi peradangan kronis di tubuh, dan meningkatkan profil kolesterol. Semuanya adalah faktor kunci dalam mencegah penyakit jantung. Solusi dan pemecahan masalah. Banyak masalah jantung pada lansia seringkali diperparah oleh gaya hidup yang kurang aktif, pola makan yang tidak teratur, dan metabolisme yang melambat. Obesitas, diabetes tipe 2, dan peradangan kronis adalah faktor risiko utama yang bisa diperbaiki dengan puasa intermiten. Masalahnya, banyak lansia merasa sulit untuk mengikuti diet ketat dengan banyak pantangan. Puasa intermiten ringan menawarkan solusi yang lebih fleksibel dan mudah diadaptasi. Ini bukan tentang apa yang Anda makan, meskipun makan makanan sehat tetap penting, tetapi lebih tentang kapan Anda makan. Dengan membatasi jendela waktu makan, tubuh memiliki waktu yang cukup untuk beristirahat dari proses pencernaan, fokus pada perbaikan sel, dan mengoptimalkan metabolisme. Ini sangat membantu dalam mengelola berat badan tanpa harus menghitung kalori secara obsesif. Bagi penderita pradiabetes atau diabetes tipe 2, peningkatan sensitivitas insulin yang dihasilkan dari puasa intermiten bisa sangat membantu dalam mengontrol kadar gula darah, yang pada gilirannya melindungi pembuluh darah dan organ lainnya dari kerusakan. Dengan mengurangi peradangan sistemik, puasa intermiten juga membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan mengurangi risiko plak aterosklerotik yang bisa menyebabkan serangan jantung. Ini adalah pendekatan yang memberdayakan, karena memberikan kontrol kepada individu atas jadwal makan mereka dan memungkinkan tubuh untuk melakukan pekerjaan perbaikan internalnya sendiri. Tips praktis dalam mengatasi masalah tersebut. Penting untuk diingat bahwa puasa intermiten ringan harus dimulai secara bertahap dan dengan bijak, terutama bagi lansia atau mereka yang memiliki kondisi medis tertentu. Konsultasi dengan dokter Anda sebelum memulai sangat disarankan. 1. Pilih jendela makan Anda. Metode 12-12 ini adalah titik awal yang paling mudah dan seringkali sudah dilakukan banyak orang tanpa disadari. Misalnya, jika makan malam terakhir Anda selesai jam 7 malam,
Anda bisa mulai makan lagi jam 7 pagi keesokan harinya. Ini memberi tubuh Anda waktu 12 jam untuk berpuasa. Metode 14-10 jika Anda merasa nyaman dengan Desember 12, Anda bisa mencoba memperpanjang waktu puasa menjadi 14 jam. Misalnya, makan malam terakhir jam 7 malam, lalu sarapan jam 9 pagi keesokan harinya. Ini berarti Anda makan dalam jendela 10 jam. Misalnya, dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Pilihlah jadwal yang paling sesuai dengan gaya hidup Anda. Kuncinya adalah konsistensi. 2. Apa yang boleh diminum selama puasa? Selama periode puasa, Anda boleh minum air putih tanpa batas. Air sangat penting untuk menjaga hidrasi. Anda juga boleh minum teh tawar, tanpa gula atau susu, kopi hitam tanpa gula, atau air mineral. Ini tidak akan memecah puasa Anda. Hindari minuman manis, jus buah, atau minuman berkalori lainnya selama periode puasa. 3. Apa yang dimakan selama jendela makan? Meskipun puasa intermiten fokus pada waktu makan, bukan berarti Anda bisa makan apa saja. Untuk mendapatkan manfaat kesehatan jantung maksimal, prioritaskan makanan utuh dan bergizi. Konsumsi banyak sayuran, buah-buahan, protein tanpa lemak, ayam, ikan, tahu, tempe, biji-bijian utuh, nasi merah, roti gandum, dan lemak sehat, alpukat, minyak zaitun, kacang-kacangan. Hindari makanan olahan, tinggi gula, dan tinggi lemak jenuh. Makanlah sampai kenyang, tetapi jangan berlebihan. 4. Mulai perlahan. Jangan langsung melompat ke puasa yang ekstrim. Mulailah dengan Desember 12 selama beberapa minggu. Lalu jika tubuh Anda beradaptasi dengan baik dan dokter Anda mengizinkan, Anda bisa mencoba 14-10. Dengarkan tubuh Anda. Jika Anda merasa pusing, lemas, atau tidak enak badan, segera hentikan puasa dan makanlah. Dr. Rahmat pernah memiliki pasien bernama Pak Johan, seorang pensiunan guru berusia 65 tahun yang mengalami masalah dengan gula darah tinggi dan berat badan berlebih, yang menempatkannya pada risiko tinggi penyakit jantung. Ia merasa sulit untuk berolahraga karena lututnya yang sakit. Dr. Rahmat menyarankan puasa intermiten ringan dengan pola 14-10. Pak Johan mulai makan malam terakhirnya jam 6 sore dan baru sarapan lagi jam 8 pagi. Awalnya, ia merasa sedikit lapar di pagi hari, tetapi dengan minum air putih atau teh tawar, ia bisa mengatasinya. Dalam 4 bulan, Pak Johan berhasil menurunkan berat badan 7 kg, dan yang lebih penting, kadar gula darah puasanya turun secara signifikan, mendekati normal. Ia merasa lebih berenergi dan pencernaannya juga membaik. Motivasi positif. Puasa intermiten ringan adalah cara yang ampuh untuk memberdayakan tubuh Anda agar bisa memperbaiki dirinya sendiri dari dalam. Ini bukan tentang diet kelaparan, tetapi tentang memberi waktu bagi tubuh Anda untuk beristirahat, membersihkan diri, dan mengoptimalkan fungsi metabolisme. Bayangkan tubuh Anda sebagai sebuah mesin yang canggih. Sesekali perlu waktu untuk servis dan pembersihan agar bisa bekerja dengan optimal. Dengan puasa intermiten, Anda memberikan kesempatan itu kepada jantung dan seluruh sistem tubuh Anda. Rasakan energi yang lebih stabil, pikiran yang lebih jernih, dan yang terpenting, jantung yang lebih sehat. Ini adalah investasi sederhana pada jadwal makan Anda yang akan memberikan manfaat kesehatan jangka panjang yang luar biasa. Jangan takut untuk mencoba. Mulailah dengan langkah kecil, dan rasakan perbedaannya. Yang keempat adalah terapi air dingin sederhana. Fakta ilmiah singkat. Konsep terapi air dingin mungkin terdengar menakutkan bagi sebagian orang, tetapi manfaatnya bagi kesehatan, terutama kesehatan jantung, telah didukung oleh berbagai penelitian. Ketika tubuh kita terpapar air dingin, respons alami pertama adalah vasokonstriksi, yaitu penyempitan pembuluh darah. Ini adalah mekanisme pertahanan tubuh untuk mempertahankan suhu inti. Setelah paparan dingin dihentikan, atau saat tubuh beradaptasi, pembuluh darah akan mengalami vasodilatasi, yaitu pelebaran. Proses berulang vasokonstriksi dan vasodilatasi ini melatih pembuluh darah kita menjadi lebih fleksibel dan responsif. Pembuluh darah yang lebih elastis lebih mampu mengatur tekanan darah dan meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Selain itu, paparan dingin yang singkat memicu pelepasan norepinefrin, hormon yang dapat mengurangi peradangan dan meningkatkan kewaspadaan mental. Terapi air dingin juga meningkatkan produksi sel darah putih yang memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ini adalah bentuk stres yang baik atau hormesis, di mana paparan stres ringan membuat tubuh menjadi lebih kuat dan lebih tahan banting terhadap stresor yang lebih besar. Dengan kata lain,
kita melatih sistem kardiovaskular kita untuk menjadi lebih kuat dan lebih efisien dalam menghadapi perubahan lingkungan. Solusi dan pemecahan masalah. Banyak masalah jantung pada lansia berkaitan dengan sirkulasi darah yang buruk dan peradangan kronis. Pembuluh darah yang kaku dan kurang responsif membuat jantung bekerja lebih keras. Terapi air dingin sederhana menawarkan cara yang efektif untuk melatih dan memperkuat sistem kardiovaskular tanpa memerlukan aktivitas fisik yang intens. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki mobilitas terbatas atau tidak bisa melakukan olahraga berat. Dengan melatih pembuluh darah untuk menyempit dan melebar secara efisien, kita meningkatkan aliran darah ke organ-organ vital, termasuk jantung itu sendiri. Ini membantu memastikan bahwa oksigen dan nutrisi mencapai sel-sel dengan lebih baik, sementara produk limbah dibuang lebih efisien. Penurunan peradangan sistemik yang dihasilkan dari terapi air dingin juga sangat penting, karena peradangan kronis adalah faktor pendorong utama aterosklerosis, pengerasan arteri, dan penyakit jantung lainnya. Selain itu, peningkatan sirkulasi dan respons kekebalan tubuh secara keseluruhan membuat tubuh lebih tangguh dan lebih mampu melawan penyakit. Ini adalah cara proaktif untuk menjaga jantung tetap muda dan fungsional, bahkan di usia senja, dengan memanfaatkan respons alami tubuh terhadap suhu. Tips praktis dalam mengatasi masalah tersebut. Terapi air dingin tidak harus berarti berendam di bak es. Anda bisa memulainya dengan cara yang sangat sederhana dan bertahap. Kuncinya adalah mendengarkan tubuh Anda dan tidak memaksakan diri. 1. Mulai dengan kaki dan tangan. Pada awalnya, Anda tidak perlu langsung mandi air dingin. Mulailah dengan merendam kaki atau tangan Anda di air dingin selama beberapa menit. Isi baskom dengan air keran dingin, atau tambahkan beberapa es batu jika Anda merasa sanggup. Rendam kaki atau tangan Anda selama 1-2 menit. Rasakan sensasi dinginnya, lalu angkat. Lakukan ini setiap hari selama seminggu untuk membiasakan diri. 2. Shower bertahap. Setelah Anda merasa nyaman dengan merendam kaki atau tangan, Anda bisa beralih ke shower. Mulailah mandi dengan air hangat seperti biasa. Di akhir mandi, perlahan-lahan putar keran ke arah air dingin. Anda tidak perlu langsung ke air yang sangat dingin. Biarkan air dingin mengalir ke kaki, lalu ke tangan, lalu ke tubuh Anda. Fokus pada pernapasan Anda. Bernapaslah dalam-dalam dan perlahan untuk membantu tubuh Anda beradaptasi. Mulailah dengan 30 detik paparan air dingin, lalu tingkatkan secara bertahap menjadi 1-2 menit seiring waktu. Anda bisa melakukan ini setiap pagi untuk memulai hari dengan perasaan segar dan berenergi. 3. Penting untuk diingat. Dengarkan tubuh Anda, jangan memaksakan diri jika Anda merasa terlalu tidak nyaman atau kedinginan. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan manfaat kesehatan, bukan untuk menyiksa diri. Pernapasan kunci untuk menghadapi dingin adalah pernapasan yang tenang dan dalam. Jangan menahan napas. Pernapasan yang teratur akan membantu menenangkan sistem saraf Anda. Konsistensi lakukan ini secara teratur. Bahkan paparan singkat setiap hari akan memberikan manfaat jangka panjang. Jangan lakukan jika ada kondisi tertentu. Jika Anda memiliki kondisi jantung yang parah, tekanan darah yang tidak terkontrol, atau masalah kesehatan lainnya, konsultasikan dengan dokter Anda sebelum mencoba terapi air dingin. Dr. Rahmat pernah memiliki pasien bernama Nenek Ani, berusia 78 tahun, yang sering mengeluh merasa lemas dan sirkulasi darahnya kurang lancar, terutama di tangan dan kakinya. Ia juga sering merasa mudah sakit. Dr. Rahmat menyarankan Nenek Ani untuk mencoba terapi air dingin sederhana, dimulai dengan merendam kakinya di air dingin setiap pagi. Setelah beberapa minggu, Nenek Ani mulai merasa lebih bugar, tangannya dan kakinya tidak lagi sering terasa dingin, dan ia bahkan merasa lebih jarang terserang flu. Ia mengatakan bahwa sensasi dingin di pagi hari memberinya energi yang luar biasa untuk memulai hari. Motivasi positif. Terapi air dingin sederhana adalah cara yang luar biasa untuk membangun ketahanan tubuh, baik secara fisik maupun mental. Ini adalah tantangan kecil yang Anda berikan kepada diri sendiri setiap hari, yang pada akhirnya akan membuat jantung Anda lebih kuat, pembuluh darah Anda lebih elastis, dan sistem kekebalan tubuh Anda lebih tangguh. Jangan biarkan rasa takut pada dingin menghalangi Anda untuk merasakan manfaat luar biasa ini. Mulailah dengan perlahan, dengarkan tubuh Anda, dan rasakan bagaimana setiap tetes air dingin membangun kekuatan di dalam diri Anda. Anda tidak hanya akan merasa lebih bugar, tetapi juga akan memiliki sirkulasi yang lebih baik dan jantung yang lebih sehat. Ini adalah cara yang sederhana namun kuat untuk meremajakan tubuh Anda dan meningkatkan kualitas hidup Anda. Yang kelima adalah meditasi syukur. Fakta ilmiah singkat.
Meditasi syukur adalah praktik memfokuskan perhatian secara sadar pada hal-hal yang kita syukuri dalam hidup. Meskipun terdengar seperti praktik spiritual atau psikologis, ada dasar ilmiah yang kuat mengapa meditasi syukur sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik, terutama kesehatan jantung. Ketika kita mempraktikkan syukur, otak kita melepaskan neurotransmitter positif seperti dopamin dan serotonin, yang meningkatkan suasana hati dan mengurangi stres. Selain itu, praktik syukur terbukti mengurangi kadar hormon stres kortisol. Kortisol yang tinggi dalam jangka panjang dapat merusak pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, dan memicu peradangan kronis, yang semuanya merupakan faktor risiko penyakit jantung. Meditasi syukur juga mengaktifkan area di korteks prefrontal otak yang terkait dengan pengambilan keputusan, regulasi emosi, dan empati. Dengan melatih otak untuk fokus pada hal-hal positif, kita secara efektif melatih diri kita untuk melihat dunia dengan kacamata yang lebih optimis, yang pada gilirannya mengurangi kecemasan dan depresi. Emosi negatif dan stres kronis secara langsung memengaruhi sistem kardiovaskular, sedangkan emosi positif dapat melindungi jantung. Studi menunjukkan bahwa orang yang mempraktikkan syukur secara teratur memiliki tekanan darah yang lebih rendah, detak jantung yang lebih lambat, dan variabilitas detak jantung yang lebih sehat, yang merupakan indikator jantung yang kuat dan adaptif. Solusi dan pemecahan masalah. Banyak masalah jantung pada lansia tidak hanya disebabkan oleh faktor fisik, tetapi juga oleh faktor emosional dan mental seperti stres, kesepian, kecemasan, atau depresi. Emosi-emosi negatif ini seringkali tidak disadari sebagai pemicu masalah jantung, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Meditasi syukur menawarkan solusi yang sangat efektif untuk mengatasi masalah-masalah emosional dan mental ini. Dengan secara sadar mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang baik dalam hidup, kita bisa mengurangi beban emosi negatif yang menekan jantung. Ini bukan berarti mengabaikan masalah, tetapi mengubah cara kita merespons masalah tersebut. Dengan mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati, meditasi syukur secara langsung membantu menurunkan tekanan darah, mengurangi beban kerja jantung, dan mencegah kerusakan pembuluh darah yang disebabkan oleh kortisol. Selain itu, praktik ini dapat meningkatkan kualitas tidur, karena pikiran yang tenang lebih mudah untuk beristirahat. Bagi lansia yang mungkin merasa kesepian atau kurang memiliki tujuan, meditasi syukur dapat memberikan rasa damai batin, meningkatkan pandangan hidup positif, dan membantu mereka menemukan makna dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah terapi yang tidak memerlukan biaya, tidak memiliki efek samping, dan bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Tips praktis dalam mengatasi masalah tersebut. Melakukan meditasi syukur sangat sederhana dan bisa diintegrasikan ke dalam rutinitas harian Anda dengan mudah. Kuncinya adalah konsistensi dan niat yang tulus. 1. Pilih waktu dan tempat yang tenang. Pilih waktu di mana Anda tidak akan terganggu, misalnya di pagi hari setelah bangun tidur, atau di malam hari sebelum tidur. Duduklah di tempat yang tenang dan nyaman, bisa di kursi, di lantai, atau bahkan di tempat tidur Anda. 2. Fokus pada pernapasan. Tutup mata Anda dengan lembut atau biarkan pandangan Anda lembut ke satu titik. Ambil beberapa napas dalam-dalam dan perlahan melalui hidung. Rasakan perut Anda mengembang saat menarik napas dan mengempis saat membuang napas. Ini akan membantu menenangkan pikiran Anda. 3. Renungkan hal-hal yang Anda syukuri. Setelah Anda merasa lebih tenang, arahkan pikiran Anda pada hal-hal yang Anda syukuri dalam hidup. Mulai dari hal-hal kecil dan sederhana. Saya bersyukur atas napas yang saya hirup. Saya bersyukur atas tempat tidur yang nyaman ini. Saya bersyukur atas secangkir teh atau kopi hangat pagi ini. Saya bersyukur atas keluarga dan teman-teman saya. Saya bersyukur atas kesehatan yang saya miliki saat ini. Saya bersyukur atas matahari yang bersinar. Saya bersyukur atas makanan yang saya makan. Biarkan diri Anda merasakan emosi positif yang muncul dari rasa syukur tersebut. Jangan hanya memikirkannya, rasakan di hati Anda. 4. Durasi. Mulailah dengan 5-10 menit setiap hari. Anda bisa meningkatkan durasinya jika Anda merasa nyaman. Jika pikiran Anda berkelana, itu normal. Perlahan-lahan kembalikan fokus Anda pada hal-hal yang Anda syukuri. 5. Jurnal syukur, opsional. Sebagai tambahan, Anda bisa mencoba menulis jurnal syukur. Setiap hari, tuliskan 3-5 hal baru yang Anda syukuri. Menulis dapat memperkuat efek positif dari praktik ini. Dr. Rahmat pernah memiliki pasien bernama Pak Doni, seorang pensiunan pegawai negeri berusia 70 tahun yang baru saja kehilangan istrinya. Ia sering merasa sedih, kesepian,
dan kurang bersemangat, yang membuat detak jantungnya tidak teratur dan ia sering merasa lelah. Dr. Rahmat menyarankan Pak Doni untuk mencoba meditasi syukur setiap pagi. Awalnya, Pak Doni merasa sulit menemukan hal yang bisa disyukuri di tengah kesedihannya. Namun, ia mencoba fokus pada hal-hal kecil, seperti udara segar di pagi hari atau secangkir kopi yang ia buat sendiri. Perlahan-lahan, ia mulai merasakan perubahan. Ia merasa lebih tenang, kesedihannya berkurang, dan ia mulai melihat hal-hal positif dalam hidupnya lagi. Detak jantungnya menjadi lebih stabil, dan ia merasa lebih berenergi untuk menjalani hari. Motivasi positif. Meditasi syukur adalah hadiah yang bisa Anda berikan kepada hati dan pikiran Anda setiap hari. Ini adalah pengingat bahwa di tengah segala tantangan hidup, selalu ada alasan untuk bersyukur. Dengan mempraktikkan syukur secara teratur, Anda tidak hanya akan merasa lebih bahagia dan damai, tetapi juga akan melindungi jantung Anda dari efek merusak stres dan emosi negatif. Ini adalah investasi sederhana pada kesejahteraan mental Anda yang akan memberikan dividen kesehatan fisik yang luar biasa. Biarkan hati Anda dipenuhi dengan rasa syukur, dan rasakan bagaimana itu membawa kedamaian, kekuatan, dan kesehatan bagi seluruh diri Anda. Jantung yang bersyukur adalah jantung yang sehat. Jadi, kita telah membahas 5 metode sederhana yang diklaim lebih efektif untuk menjaga kesehatan jantung lansia berdasarkan penelitian terbaru dan pengalaman Dr. Rahmat. 5 metode ini adalah latihan isometrik, teknik napas 478, puasa intermiten ringan, terapi air dingin sederhana, dan meditasi syukur. Dr. Rahmat menegaskan bahwa pemahaman umum tentang jalan kaki 10.000 langkah sebagai satu-satunya atau cara terbaik untuk menjaga kesehatan jantung lansia seringkali tidak cukup optimal. Banyak pasien jantung yang rajin berjalan kaki tetap mengalami masalah karena kurangnya perhatian pada aspek-aspek penting lainnya. Dr. Rahmat telah melihat secara langsung bagaimana pasien-pasiennya yang sebelumnya merasa putus asa dengan kondisi jantung mereka berhasil merasakan perubahan signifikan setelah menerapkan metode-metode ini. Latihan isometrik membantu melatih elastisitas pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan bisa dilakukan tanpa risiko cedera, bahkan sambil duduk. Ini adalah solusi yang sangat baik bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau masalah sendi. Pak Budi, dengan masalah lututnya, menemukan bahwa latihan isometrik secara signifikan menurunkan tekanan darahnya, memberinya kekuatan dan energi baru. Ini menunjukkan bahwa kekuatan dan kesehatan jantung tidak selalu membutuhkan gerakan besar, tetapi kontraksi otot yang tepat. Kemudian, teknik napas 478 adalah alat yang ampuh untuk mengelola stres dan meningkatkan kualitas tidur. Stres dan kurang tidur adalah dua pemicu utama masalah jantung yang sering terabaikan. Dengan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis, teknik ini menenangkan tubuh dan pikiran, mengurangi detak jantung, dan menurunkan tekanan darah. Ibu Siti, yang menderita insomnia dan kecemasan, menemukan kedamaian dan tidur nyenyak kembali berkat teknik pernapasan sederhana ini. Ini membuktikan bahwa kendali atas napas kita adalah kendali atas kesejahteraan internal kita. Selanjutnya, puasa intermiten ringan menawarkan cara yang fleksibel dan efektif untuk mengoptimalkan metabolisme tubuh, membantu pengelolaan berat badan, gula darah, dan mengurangi peradangan. Ini bukan tentang diet ketat, melainkan tentang memberi tubuh waktu untuk memperbaiki diri melalui proses autophagy. Pak Johan, yang bergumul dengan gula darah tinggi dan berat badan, berhasil menurunkan berat badannya dan menormalkan gula darahnya tanpa diet yang rumit. Ini menunjukkan bahwa memberi tubuh jeda dari pencernaan adalah hadiah besar bagi metabolisme dan jantung. Kemudian ada terapi air dingin sederhana yang melatih pembuluh darah untuk menjadi lebih elastis, meningkatkan sirkulasi, dan mengurangi peradangan. Ini adalah bentuk hormesis yang memperkuat tubuh dari dalam. Nenek Ani, yang merasa lemas dan memiliki sirkulasi buruk, merasakan peningkatan energi dan ketahanan tubuh setelah rutin melakukan terapi air dingin. Ini adalah bukti bahwa tantangan kecil yang disengaja dapat membangun kekuatan dan vitalitas dalam diri kita. Terakhir, meditasi syukur adalah praktik yang menargetkan kesehatan mental dan emosional yang secara langsung memengaruhi kesehatan jantung. Dengan mengurangi hormon stres dan meningkatkan suasana hati, meditasi syukur dapat menurunkan tekanan darah dan detak jantung. Pak Doni, yang mengalami kesedihan mendalam setelah kehilangan istrinya, menemukan kedamaian batin dan stabilitas detak jantungnya kembali setelah mempraktikkan syukur. Ini menegaskan bahwa hati yang tenang dan pikiran yang positif adalah fondasi bagi jantung yang sehat. Dr. Rahmat ingin kita semua memahami bahwa merawat jantung tidak harus rumit, mahal, atau melelahkan.
Ini tentang memahami tubuh kita dan memberikan perhatian pada berbagai aspek kesehatan, bukan hanya satu. Kelima metode ini, yang dapat dilakukan bahkan sambil duduk santai di rumah, menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif. Mereka tidak memerlukan alat mahal atau suplemen impor. Yang dibutuhkan hanyalah komitmen dan konsistensi dari Anda. Manfaat dari metode-metode ini melampaui kesehatan jantung saja. Mereka juga dapat memperbaiki kualitas tidur Anda, meningkatkan stamina harian Anda, dan memberikan Anda rasa kontrol yang lebih besar atas kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Bayangkan bangun setiap pagi dengan perasaan lebih segar, memiliki energi yang lebih stabil sepanjang hari, dan tidur nyenyak setiap malam. Ini semua adalah dampak positif yang bisa Anda rasakan. Penting untuk diingat bahwa setiap langkah kecil menuju perubahan positif adalah investasi besar untuk masa depan Anda. Jangan menunggu sampai masalah jantung muncul. Mulailah sekarang, terapkan metode-metode ini ke dalam rutinitas harian Anda. Anda tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Pilih satu atau dua metode yang paling menarik bagi Anda dan mulailah dari sana. Setelah Anda merasa nyaman, Anda bisa menambahkan metode lainnya. Dr. Rahmat Sri mengatakan, jantung yang sehat bukan cuma soal angka atau seberapa jauh Anda berjalan, tapi soal cara kita hidup, cara kita bernapas, cara kita makan, cara kita beradaptasi, dan cara kita bersyukur. Ini adalah tentang perawatan menyeluruh yang memberdayakan Anda untuk menjalani hidup yang lebih panjang, lebih sehat, dan lebih berkualitas. Jantung Anda adalah organ yang luar biasa, bekerja tanpa henti setiap detik dalam hidup Anda. Berikanlah perhatian yang layak. Dengan menerapkan metode-metode sederhana ini, Anda sedang memberikan hadiah terbesar bagi diri Anda sendiri, kesempatan untuk memiliki jantung yang kuat dan kehidupan yang penuh vitalitas di usia berapapun Anda. Mulailah hari ini, dan rasakan perbedaannya. Ini adalah perjalanan menuju kesehatan yang lebih baik, dan Anda memiliki semua alat yang Anda butuhkan untuk berhasil.